Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufian Nurteta, mahasiswi Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Ushuluddin jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 247623118. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Ushul Fikih dengan tema Sumber Hukum Islam, Al-Quran, dan Hadis. Baik, kita mulai. Sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Dalil yang menyebutkan sumber hukum Islam itu yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat." Baik, kita lanjut. Kita masuk ke dalam Al-Quran. Pengertian dari Al-Quran sendiri itu adalah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab secara mutawatir, yang di dalamnya terdapat mukjizat ditulis dalam bentuk mushaf sampai kepada kita, diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Al-Quran juga merupakan pedoman hidup bagi umat Islam dan dalam semua aspek kehidupan, meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan juga hukum. Lalu bagaimana kedudukan Al-Quran dalam sumber hukum Islam? Ya, Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi dalam Islam. Semua hukum dalam Islam harus sesuai dengan prinsip dan ajaran Al-Quran. Al-Quran juga menjadi rujukan utama sebelum menggunakan sumber lainnya. Baik, kita lanjut. Lalu kita masuk ke dalam kandungan hukum dalam Al-Quran. Apa saja kandungan hukumnya? Yaitu Al-Quran mengandung yang pertama hukum ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian hukum muamalah seperti jual beli, utang piutang, warisan. Ada juga hukum pidana atau jinayah seperti hukum kisos, hudud, dan juga takzir. Ada juga hukum keluarga seperti pernikahan, talak, dan juga nafkah. Ada juga prinsip etika dan moral seperti kejujuran, keadilan, dan amanah. Baik, kita lanjut ke karakteristik hukum dalam Al-Quran, di mana karakteristiknya itu adalah yang pertama umum dan global. Yang maksudnya bersifat umum dan global ini adalah hukum dalam Al-Quran mencakup banyak kondisi dan juga dapat diterapkan secara luas. Kemudian bahasa yang disampaikan juga bahasa yang bersifat metaforis dan eseistis. Artinya memakai bahasa yang tinggi, mengandung perumpamaan dan juga narasi kisah. Banyak menggunakan narasi kisah. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya itu memberi ruang ijtihad, di mana prinsip-prinsip dasar atau pokok dan rinciannya dikembangkan melalui ijtihad. Baik, lanjut. Masuk ke pengambilan hukum dari Al-Quran. Pengambilan hukum dari Al-Quran merupakan proses istinbat atau penggalian hukum oleh para ulama dengan metode dan kaidah tertentu. Al-Quran tidak hanya berisi hukum secara eksplisit, tetapi juga merupakan prinsip-prinsip dan nilai dasar yang menjadi landasan hukum. Berikut penjelasannya secara rinci. Yang pertama, ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Ya, walaupun Al-Quran terdiri dari 6.000 lebih ayat, jumlah ayat yang secara langsung berkaitan dengan hukum diperkirakan sekitar 500-an ayat. Ya, dikenal juga sebagai ayat-ayat ahkam. Contohnya, misalnya hukum ibadah, itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu tentang perintah sholat. Kemudian ada juga hukum warisan, yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. Ada juga hukum pidana yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 38, di mana berisi tentang hukum potong tangan bagi pencuri. Baik, kita lanjut. Pengambilan hukum dari Al-Quran tadi yang pertama, yaitu sudah kita jelaskan tentang ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk ayat hukum. Bentuk ayat hukumnya itu pertama bersifat perintah atau amar. Biasanya menunjukkan kewajiban. Contoh,
Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 dikatakan ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ya, ini merupakan suatu kewajiban atau perintah. Kemudian yang kedua berbentuk larangan atau nahi. Ini menunjukkan keharaman. Contohnya yaitu dan janganlah kamu mendekati zina. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kemudian yang ketiga berbentuk ijaz atau pernyataan atau berbentuk informasi. Kadang berisi prinsip hukum atau nilai etis. Contohnya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 42. Baik. Kemudian pengambilan hukum dari Al-Quran yang ketiga yaitu metode pengambilan hukum dari Al-Quran. Metodenya apa saja? Yang pertama yaitu teks atau lafziyah, di mana mengambil hukum dari lafal yang jelas dan eksplisit seperti nasahi atau jelas dan pasti. Itu terdapat contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berisi tentang kewajiban berpuasa. Di sana benar terlihat jelas dan pasti ayat yang diterangkan. Kemudian bersifat metodenya itu yang kedua maknawiyah, secara makna atau maknawiyah, di mana artinya di sini menggali makna dengan tujuan makasid dari teks untuk menghasilkan hukum yang sesuai konteks zaman melalui ijtihad. Itulah metode dari pengambilan hukum dari Al-Quran, yaitu pertama teks dan juga makna. Kemudian kita masuk ke pengambilan hukum dari Al-Quran yang keempat, yaitu kaidah dalam pengambilan hukum. Para ulama usul fikih menggunakan berbagai kaidah dalam memahami teks Al-Quran, seperti al-aslu fil amr lil wujub, yaitu hukum asal pada kata perintah adalah wajib, kecuali ada dalil yang mengalihkan menjadi sunnah. Kemudian yang kedua, al-aslu fil nahli lit tahrim, yaitu hukum asal pada kata larangannya haram, kecuali ada dalil yang mengalihkan menjadi makruh. Dan yang ketiga itu lafaz am, yaitu tetap berlaku umum sampai ada taksih atau pengecualian. Yang keempat ya. Yang keempat tidak ada hukum tanpa dalil. Ya, jadi setiap menentukan hukum itu harus ada dalilnya. Karena hukum Islam ini kan ada 5. Yang pertama wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Jadi dalam menentukan hukum-hukum tersebut harus terdapat dalilnya. Yang kelima, peran ulama dalam ijtihad. Karena sebagian ayat itu bersifat global dan umum, samar atau butuh penjelasan, maka diperlukan ijtihad ulama dan dukungan dari hadis Nabi Muhammad SAW, ijma, qiyas, dan maqasid syariah untuk menafsirkan dan menerapkan hukum tersebut sesuai konteks. Baik, kita lanjut. Tadi sudah kita jelaskan mengenai tentang Al-Quran, mulai dari pengertian Al-Quran, kedudukan Al-Quran dalam sumber hukum Islam, kemudian juga pengambilan hukum dari Al-Quran, mulai dari metode-metodenya, kaidahnya, dan sebagainya. Lalu kita sekarang masuk ke hadis, ya, sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, dan persetujuan atau diamnya Nabi terhadap suatu perbuatan sahabat atau yang dikenal dengan takririyah. Bagaimana kedudukan hadis dalam hukum Islam? Kalau tadi Al-Quran merupakan sumber yang paling utama dan tertinggi dalam hukum Islam, hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis di sini fungsinya menjelaskan, memperinci, dan menerapkan isi Al-Quran. Jadi tanpa hadis, banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak dapat dipahami secara aplikatif. Ya, itulah fungsinya hadis. Kita masuk. Nah, peran hadis dalam pembentukan hukum Islam apa saja? Yang pertama, dia berfungsi sebagai penjelas, yaitu menjelaskan isi Al-Quran atau yang dikenal dengan bayan al-tafsir. Contoh, Al-Quran memerintahkan sholat, tapi cara pelaksanaannya sholat tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan oleh
Nabi dalam hadis. Ada hadis yang berbunyi, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, fungsi dari hadis adalah merinci ayat yang bersifat umum atau dikenal dengan bayan at-tafsil. Contoh, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi tentang memerintahkan zakat. Tapi jenis harta dan nisabnya tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dijelaskan dalam hadis. Kemudian yang ketiga perannya yaitu membatasi keumuman Al-Quran atau yang dikenal dengan bayan at-taqyid. Contoh Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yang berisi tentang memerintahkan potong tangan pencuri. Nah, di dalam Al-Quran ada ayat yang memerintahkan potong tangan pencuri, tetapi di hadis membatasi bahwa pencurian itu harus mencapai nisab tertentu untuk dikenai potong tangan. Jadi hadis ini menjelaskan tidak semua pencurian yang bisa dikenai potong tangan. Jika dia belum mencapai nisab, dia belum bisa dikenai potong tangan, gitu maksudnya. Kemudian lanjut. Kemudian tadi sudah kita jelaskan yaitu peran hadis dari menjelaskan, merinci, membatasi, dan sekarang mengecualikan bagian dari ayat umum atau dikenal dengan bayan at-taksi. Contoh misalnya ayat tentang waris. Di sini menyebutkan bahwa semua waris itu adalah maksudnya semua yang mendapat waris itu kerabat. Tetapi Nabi bersabda tidak ada warisan bagi pembunuh. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa pengecualian bagi pembunuh untuk mendapatkan waris. Ya, ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud. Oke, kita lanjut ke fungsi berikutnya, peran berikutnya itu yang kelima, menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contoh misalnya larangan memakan daging keledai jinak saat perang Khaybar, hadis riwayat Bukhari. Nah, larangan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ditetapkan melalui hadis. Baik, kita masuk ke jenis-jenis hadis dan pengaruhnya terhadap hukum Islam. Ya, yang pertama hadis berdasarkan kualitas atau kesahihan, yaitu hadis sahih. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang kualitasnya tinggi dan dapat langsung dijadikan hujah hukum. Oke, yang kedua hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang kualitasnya di bawah hadis sahih, bisa digunakan jika tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan dasar hukum kecuali dalam fadlul amal atau keutamaan amal dengan syarat-syarat yang ketat. Ya, jadi ada syarat-syarat yang ketat. Kemudian yang kedua, hadis berdasarkan kuantitas atau jumlah perawi atau sanad. Yang pertama itu hadis mutawatir, yaitu hadis yang disampaikan oleh banyak perawi sehingga tidak mungkin terjadi kesalahan. Yang kedua ada hadis ahad, yaitu hadis yang jumlah perawi dan sanadnya sedikit, tidak sampai mutawatir. Itulah jenis-jenis hadis dalam pengaruhnya terhadap hukum Islam. Kita lanjut ke metode pengambilan hukum dari hadis. Oke, metode pengambilan hukumnya apa saja? Yang pertama, meneliti sanad atau rantai perawi. Apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau dhaif? Yang kedua, meneliti matan atau isi hadis. Apakah sesuai dengan prinsip syariah, bertentangan dengan dalil lain atau tidak? Nah, kemudian metode pengambilan yang berikutnya itu dengan menentukan bentuk hukum dari teks hadis. Ya, ini menentukan bentuk hukumnya yang pertama kalimat perintah atau amr, hukum asalnya itu wajib, larangan atau nahi, hukum asalnya haram, dan tindakan Nabi atau fi'lnya itu bisa menjadi sunnah jika berulang dan tidak khusus bagi beliau. Kemudian yang berikutnya itu persetujuan Nabi atau takrir yang menunjukkan kebolehan. Kita lanjut ke kaidah usul fikih dalam hadis. Oke. Hadis juga dianalisis menggunakan kaidah usul fikih seperti al-aslu fil amr lil wujub.
yaitu artinya hukum asal pada kata perintah adalah wajib, kecuali ada dalil yang mengalihkannya menjadi sunnah. Yang kedua, al-aslu fil nahli lit-tahrim, yaitu hukum asal pada kata larangan-larangannya adalah haram, kecuali ada dalil yang mengalihkannya menjadi makruh. Kemudian yang ketiga, tindakan Nabi menjadi sunnah jika tidak wajib. Yang keempat, ijma sahabat atas perbuatan Nabi dapat memperkuat hukum. Baik, dari penjelasan-penjelasan Al-Quran dan hadis yang sudah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang absolut dan tidak diragukan kebenarannya. Hadis adalah penjelas dan pelengkap Al-Quran dan juga menjadi landasan hukum yang kuat selama sahih. Keduanya merupakan dasar utama pembentukan hukum Islam dan saling melengkapi dalam mewujudkan syariat Islam secara komprehensif. Oke, demikianlah penjelasan mengenai sumber hukum Islam, Al-Quran, dan hadis. Semoga video ini bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.